Jadi di Hanura itu dapil 3 itu 12 orang, tapi ada satu dan lain hal. Akhirnya kami punya satu caleg tidak sempat maju dalam kancah ini, dalam pesta ini. Jadi kami dapil 3 11 orang, 11 caleg, tapi yang datang di sini kami berenam. Yang lain ada urus segala sesuatu yang lain juga. Oke. Jadi caleg urut 1 yaitu Charles Simir. Ini Charles Simir. Ini Charles Simir. Kemudian caleg nomor urut 2 Sakarias Paidiban. Ini Sakarias Paidiban, anak Reni. Kemudian Palembordam nomor urut 8. Ada lagi nomor urut 9. Ini Putri Kabare. Perempuan Kabare juga bisa. Perempuan betul saya bisa, masa perempuan Kabare tidak bisa. Oke. Kemudian ada Leidarius Imbir nomor urut 11. Kalau saya nomor urut 4. Saya di atas tapi ya. Nah, nomor 4 itu kalau di Raja Ampat itu mujur, jadi saya tidak boleh perkenalkan diri sudah. Saya udah dimarah. Oke. Supaya tidak buang-buang waktu, orasi-orasi politik atau program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Partai Hanura. Yang pertama, distrik Waigeo Utara ini yang dulu terkenal dengan Kecamatan Kabare, kecamatan paling lama. Kecamatan paling lama di Kabupaten Sorong. Waktu kita belum berpisah dengan Kabupaten Sorong. Tapi saya heran, jalan seperti begini, rumah-rumah juga masih seperti begini. Saya orang Ayau, anak dari Kampung Reni, masa pemekaran 2 distrik di Kepulauan Ayau. Kami bisa maju. Baru sini, kabarnya orbitkan orang-orang hebat di pemerintahan. Apa yang membuat untuk negeri ini? Keluarkan orang-orang di legislatif, orang-orang DPR dari sini. Apa yang membuat di sini? 5 tahun mengabdi, berpuluh-puluh tahun mengabdi di pemerintahan. Tidak ada apa yang membuat di sini. Sehingga saya juga mengharapkan, saya sebagai anak negeri dari Raja Ampat dan juga pernah bagian dari Waigeo Utara, saya mengharapkan kepercayaan dari saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, tolong kita lihat ke depan bagaimana kita memilih calon-calon anggota legislatif. Kita mengantarkan mereka duduk di kursi anggota legislatif itu orang-orang yang berpotensi, punya kemampuan. Kami tidak bicara soal pendidikan, pendidikan urutan kedua, tapi punya kemampuan. Kemampuan bisa menerima aspirasi Bapak Ibu sekalian. Masa kabarnya ada punya 2 anggota DPRD, tak bisa buat apa-apa untuk kampus Manggal ini. Ayau Kepulauan cuma 1 orang, tapi dia bisa mampu. Dia lihat dari Ayau sampai di Misol. Karena apa? Kami yakin kami tidak punya bendera yang lebih besar, tetapi bendera Hanura ada di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Benar atau tidak? Karena bendera Hanura adalah hati nurani. Saya punya hati, Bapak Ibu punya hati. Ya, dengan berbicara dari hati ke hati, maka segala sesuatu pasti bisa. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Waisai yang merupakan milik kita bukan lagi milik kita sekarang. Betul atau tidak? Kita tidak bisa salahkan siapa-siapa karena ini perkembangan pembangunan. Apakah Bapak Ibu mau situasi yang terjadi di Waisai akan terjadi di Kabare? Mari nyatakan sikap sekarang. Karena ketika kita ada di Waisai, ya, kita anggap kita berada di negeri orang. Padahal atas nama warga masyarakat Kabare, atas nama warga masyarakat Ayau, maka Kabupaten Raja Ampat ini berdiri. Tetapi ketika kita hadir di Waisai, kita menjadi orang yang asing di negeri sendiri. Situasi yang ada di Waisai, saya harap tidak boleh terjadi di Kabare. Kita semua yang berada di Perahu Hanura adalah milik Bapak Ibu warga sekalian pada saat
saat sore hari ini. Saya yakin dengan sungguh bukan hanya saya dengan saudara Valen saja yang berasal dari Kampung Gabare, tetapi putra Ayau yang hadir bersama-sama dengan kami di Partai Hanura pada saat sore hari ini. Kami semua nomor urut 10 Partai Hanura. Dan saya pesankan kepada Bapak Ibu Saudara, pertama-tama kepada kaum perempuan yang sebagai putri-putri utara, mari pada saatnya tanggal 9 April kita masuk ke bilik suara. Kita melihat di dalam bilik suara, sebelum kita mencoblos, kita mengangkat hati kepada Tuhan dan kita menyerahkan akan seluruh hati nurani kita dan kita coblos. Semua ini sudah lahir di negeri sini, saya saja yang dari luar negeri. Kalau cek di biodata, saya lahir di Wamena yang jauh sekali. Hanya saya pikul di bawah nama Imbir. Nah, tadi saya bilang, saya juga ikut terasa pidato-pidato politik dari teman-teman saya. Kenapa mereka berbicara dengan antusias, dengan sungguh, dan mungkin sedikit sentimen. Itu karena keluar dari hati, keluar dari jiwa. Tapi tadi saya mau kasih tahu, saya lahir jauh di Wamena sana. Yang dulu orang Papua lain bilang Wamena itu bagaimana? Tapi sekarang mereka yang pimpin Papua. Mereka bekerja dengan kuat, bekerja dengan bergandeng tangan. Mereka bisa. Artinya banyak orang bisa berbeda kulit, bisa berbeda rasa, bisa berbeda tempat lahir. Tapi kalau mereka punya hati, dari manapun mereka, dari Amerika kah, dari Jawa kah, dari mana, bisa datang bangun negeri sama-sama. Hari aku sendiri duduk di pinggir pantai sambil memandang jauh ke sana, air mataku tumpah ingat negeriku. Sampai fajar pun terbit di bumi, sayupku dengar kicauan burung tuni. Ku pandang rasai Tanjung Kubian, hatiku sedih mengenang engkau di pantai aku. Itu saudara-saudara kita di Wondama sampai sudah tidak bisa diskusi dengan manusia, mereka diskusi dengan burung cendrawasih. Pagi-pagi hari lagi datang dulu tunggu untuk cerita dengan burung cendrawasih, karena manusia sudah tidak bisa baku dengar lagi. Bencana alam menimpa, pembangunan tidak sampai, hutan habis. Itu cerita mereka dengan lagu itu. Mudah-mudahan lagu itu tidak terjadi di kita. Untuk supaya lagu itu tidak terjadi di kita, Bapak Ibu saudara-saudara, Hanura menawarkan hati yang bersih, hati yang peduli, hati yang tegas. Kita tidak membawakan materi yang mungkin sepanjang waktu masyarakat telah dibuat tidak berdaya karena datang dengan memberi sesuatu, entah itu dalam bentuk barang, entah itu dalam bentuk uang, yang kemudian wakil-wakilnya mengkhianati. Hanura berusaha. Kenapa peduli? Hanura juga partai baru, 5 tahun ikut, sekarang punya 1 fraksi di nasional. Tapi dia peduli, dia berani oposisi dengan pemerintah nasional, pemerintah yang sedang memimpin negeri ini. Karena dia peduli ketika harga-harga pokok naik, ketika ada orang-orang yang sulit untuk bersekolah, orang-orang yang sulit untuk mendapat jaminan kesehatan, Hanura peduli di situ. Sehingga Hanura berani beroposisi. Akhirnya Hanura selalu tegas menjadi oposisi jika keputusan-keputusan itu tidak berpihak atau salah. Tetapi Hanura juga akan mendukung ketika kepentingan atau dan Hanura punya gaya adalah tidak akan mengkhianati. Caleg yang selalu kerja di Hanura, yang kerja dengan masyarakat, itulah yang Hanura pilih. Diseleksi untuk masuk ke dalam caleg Hanura supaya tadi
semua keputusan di DPR itu setengah plus 1. Kalau anggota DPR ada 20, maka keputusan yang dilaksanakan adalah setiap 11 orang sudah bilang setuju, maka jalan. Jadi kalau ada bapak dan dapat rumah, dapat jalan, dapat apa-apa, jangan satu orang bilang satu orang punya, jangan partai A bilang partai A punya. Ada 11 orang yang menyatakan setuju, baru barang itu jalan. Dan ketika dia jadi keputusan, dia jadi keputusan bersama antara bupati dan DPR, baru program itu turun ke kampung. Kalau dia dalam bentuk umum, kepala-kepala kampung yang kasih masuk nama, betul kan? Kepala-kepala kampung jangan pilih-pilih, karena barang itu ditentukan oleh 11 orang dan banyak partai. Itulah isi DPR. Jadi kalau ada yang bilang ini dari ini, mari kita bicara muka dengan muka, kita debat, kita buka di depan masyarakat sama-sama, supaya semua jelas, supaya semua tahu, kita tegas, karena itu aturannya. Bamuskan dengan kepala kampung punya perda baru turun dari apa? Kapan? Selama 10 tahun Bamuskan kepala kampung tidak punya aturan bangun negeri ini. Tapi di tahun terakhir kemarin Hanura mengusulkan Bamuskan dan kepala kampung punya peraturan yang namanya perda tentang kepala kampung dan Bamuskan. Lalu 19 orang yang lain setuju, dibahas dan sudah disidangkan, sudah ditangkan, sudah dilaksanakan. Semua harus berjalan dengan aturan. Tidak percaya silakan cek. Saya berani buka-buka. Saya mau menjelaskan isi DPR itu seperti apa, supaya masyarakat paham, masyarakat cerdas memilih. Tidak perlu takut dengan apa-apa, karena tadi setengah plus 1, artinya 11 orang yang menentukan. Cek mana partai mana yang ada 11 orang di dalam DPR. Tidak ada kan? Jadi begitu sudah. kalau ada program ke kampung-kampung, ada kemana-mana, itu program bersama, itu kesepakatan bersama. Hanya tinggal dibagi. Kan begitu. Tapi kadang-kadang sampai di kampung-kampung lah, ini sopo ini. Dan itu berlaku. Mau tahu uang Raja Ampat sekarang berapa isinya? Berapa? Saya masuk DPR pertama kali uang Raja Ampat 600 miliar. Sekarang kemarin terakhir kita tutup di bulan Desember untuk tahun ini bangun. Itu ada berapa? 997 miliar, hampir 1 triliun. Jadi kalau ada yang bilang itu yang punya sendiri, kan begitu. Jadi itu masyarakat punya. Tinggal yang penting jam baku marah, baku atur baik di kampung-kampung. Oh ini siapa duluan, seperti itu. Ini ada yang bilang lagi nanti tidak jadi negara, itu sudah. Kenapa belum diumumkan? DPR Raja Ampat yang sedang jalan itu sudah mengusulkan dan dalam pidato politik resmi menyatakan untuk mendukung anak-anak negeri menjadi bagian dalam penerimaan pegawai negeri sipil. Dan itu sudah beberapa kali. Jadi DPR secara keseluruhan itu sudah menyetujui. Sekarang tinggal pelaksanaan. Yang kalau pelaksanaannya Bapak Ibu lebih tahu. Nah, kalau saya tidak tahu, saya lupa ingat. Mungkin seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu, nanti kita diskusi sampai tunggu fajar lagi, kita cerita dan burung cendrawasih lagi. Jadi biar sampai di sini dulu. Yang jelas adalah tugas DPR hanya 3 dan semua keputusan itu setengah plus 1, artinya ada 11 orang pengambil keputusan, 11 orang itu dari berbagai partai yang berbeda. Dan kita sudah sepakat untuk bangun Raja Ampat dengan pertarungan yang luar biasa. Artinya mari kita bangun sama-sama.
ikut cari, orang saya ikut balik. Ada yang lain itu hati, cuma saling tarik itu berarti. Siapa contreng lain, dapat usulan lebih baik saja pakaian murah. Untuk siapa pilih lain, untuk kata ikutan lebih baik ikut saja pakaian murah. Timur pasti menang, utara pula pasti menang. Kaya Hanura pasti menang. Selamat malam, sekali lagi kami ucapkan dan silakan mengambil tempat yang telah disediakan. Terima kasih.